Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Dengan penuh rasa hormat dan empati, saya menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengarkan kesaksian seorang muslim yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita juga diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan, dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan hanya sekedar cerita yang kita dengarkan, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Mengikuti meskipun mungkin menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Dalam mendengarkan kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka tanpa prasangka dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, memperkuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, saudara terkasih, di channel Penabur Benih akan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Penabur Benih, sehingga channel ini boleh terus berkembang dan kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Penabur Benih adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, serta merenungkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Perumpamaan diceritakan dalam Injil Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8, di mana menggambarkan Yesus yang menaburkan benih firman Tuhan ke dalam berbagai jenis hati manusia. Hati yang seperti pinggir jalan dirampas iblis, hati berbatu yang hanya sementara menerima firman, hati berduri yang terhimpit kesibukan duniawi, dan hati tanah subur yang mengerti firman dan berbuah. Makna dari perumpamaan adalah seorang penabur dan juga benih dan tanah. Maknanya, penabur melambangkan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menaburkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih adalah firman atau sabda Tuhan tentang kerajaan Allah. Tanah mewakili hati setiap manusia yang menerima firman Tuhan tersebut. Tanah di pinggir jalan, benih di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya, sehingga iblis mengambil firman itu dari hati mereka dan mereka tidak sampai percaya atau diselamatkan. Dan juga masih banyak lagi cerita-cerita lain perumpamaan tentang tanah, dan juga tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, dan juga tanah yang subur atau baik. Namun ada pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa penerimaan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati seseorang, dan hanya hati yang tulus dan jujur yang akan dapat memahami dan menghasilkan buah dari firman Tuhan tersebut. Mari kita menonton dan menyaksikan video berikut ini. Shalom Bapak, saya ingin menanggapi komentarmu bahwa yang saya unggah di VT, aku adalah anak seorang ibu muslim. Aku dilahirkan seorang ibu muslim, dan dari kecil dan dari lahir pun aku muslim. Itu ibu kandungku, Bapak. Ibu kandungku.
Kami 9 bersaudara, aku anak kelima. Ya, ibuku memang muslim. Dan saya juga dari lahir seorang muslim. Bapakku guru agama Islam. Gitu. Tapi bapakku sudah pensiun. Ya. Aku seorang muslim. Tapi puji Tuhan, aku sudah terima Yesus. Terima Yesus, Bapak. Ya. Jadi aku mau berbagi sedikit kenapa aku jadi seorang murtadin. Kala itu aku sakit. Ke dokter, berobat kemana-mana, didoakan, ya, tidak sembuh. Jangan katakan karena aku misalnya meninggalkan sholatku. Dulu tidak. Sholat itu adalah kewajiban bagiku dulu. Sesibuk apapun aku utamakan sholat. Tapi karena aku sakit, itulah rencana Tuhan. Itu rencana Yesus bagiku. Ya, dulu aku muslim bukan muslim kaleng-kaleng. Oh tidak. Ya, aku taat. Tapi Tuhan Yesus mencintaiku. Karena aku sakit, aku berdoa. Kan kalau di muslim kan Nabi Isa itu kan kalau diajarkan ke kita Tuhannya orang Kristen. Nah, suatu saat guru ngajiku pernah ngomong, bercerita tentang mujizat para nabi. Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Nabi Muhammad diturunkan wahyu. Nabi Isa al-Masih menghidupkan orang mati, menyembuhkan mata yang buta. Itu kan ada. Lalu karena aku sakit, aku berdoa. Di antara semua para nabi yang diajarkan itu, 25 nabi kan, yang bisa menghidupkan orang mati hanya Yesus. Orang Tuhannya orang Kristen, Isa al-Masih. Dan aku berdoa. Simpel doa saya. Nabi Isa, katanya kamu Tuhannya orang Kristen. Lah, jika aku sembuh, aku ikut kamu. Namamu Yesus. Wow, langsung kututup mulutku begini. Karena kan gak boleh diajarkan seperti itu di kita waktu muslim. Badanku gemetar menyebut itu. Najis saya bilang. Tapi puji Tuhan, aku sembuh. Sembuh loh. Ya, yang tadinya mata saya buta tapi gak bisa melihat, terbuka begini tapi gak bisa lihat. Aku berbicara gak seperti ini, semua datar. Lidah ini kayak ditarik ke dalam. Setelah aku sembuh, aku girang dong. Nah, pas mau tidur malam, keluar binatang dari sini. Aku cabut. Kelepak-kelepak. Tapi gak kelihatan dengan kasat mata. Hanya suara. Nah, pas aku sembuh, sehari 2 hari, saya masih ketakutan. Ya,
apakah benar Nabi Isa Al-Masih bisa melihatku? Orangnya, Tuhannya orang Kristen bisa melihatku. Ah, dia nggak dengar. Jika aku pun sholat, nggak apa-apa, dia nggak tahu. Lah itu di pikiran saya. Dihajar lagi. Bahkan sampai nggak bisa jalan. Karena aku merasa gelisah, lah kok aku jadi sakit seperti ini lagi? Berarti Tuhannya orang Kristen melihat aku dong. Lalu aku duduk aku, langsung aku berdoa. Tuhan Yesus, maafkan saya jika aku sembuh total. Aku ikut kamu, tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku akan belajar mencintaimu, Tuhan Yesus. Amin. Sembuh sampai detik ini. Makanya apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah berpaling. Saya tidak akan pernah. Tidak mudah itu semua aku lalui. Setelah saya jadi orang murtadin, orang tua aku marah besar, ibuku. Aku dikatakan anak durhaka. Adik-adik ibuku kan muslim tuh. Aku berkunjung, aku baca Alkitab di rumahnya, tahu apa yang terjadi? Dibakar semua ijazahku, dibakar. Semua ijazahku dibakar. Itu Pak. Bukan hanya ijazah, bajuku semua dibakar. Ya, semua bajuku dibakar. Sebagai manusia biasa aku nangis dong. Aku nangis. Jika ijazahku dibakar, aku jadi apa nih? Masa depanku seperti apa nih? Gitu. Tapi aku tidak peduli itu semua karena aku penasaran siapa itu Yesus. Alkitab pertama kali ku buka. Alkitab pertama kali ku pegang. Ku baca. Ya. Aku menemukan di sana langsung Alkitab itu terbuka. Seolah-olah hanya huruf itulah yang ada di Alkitab itu, selembaran itu. Masih ingat saya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Kata Yesus, aku ini siapa? Lah, kalau bukan dia, Yesus, jalan menuju ke surga berarti tidak ada. Kan udah dibilang tidak ada. Mantaplah hatiku. Aku tidak peduli. Sekalipun aku kehilangan segalanya. Pada saat itu, aku tidak peduli. Toh juga ijazahku udah dibakar. Aku mau jadi apa? Gitu Pak. Itu ya. Seberat apapun aku dibully. Aku tidak takut. Karena roh Allah lebih besar di dalamku daripada roh dunia yang lemah dan miskin itu. Salam. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Kesaksian ini yang sangat luar biasa sekali, di mana ia menyampaikan pengalaman spiritualnya bersama dengan Kristus, dan ia mengalami perubahan yang luar biasa. Orang yang sakit disembuhkan melalui kuasa darah Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya jangan sampai terlambat ketika kita percaya kepadanya, karena dia adalah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Dan dia juga adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh
ruang dan waktu, apalagi dibatasi oleh manusia. Apa yang Tuhan pikirkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Ia selalu menyatakan dirinya. Itu bukti kasih Allah, bahwa Ia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyatakan kemuliaannya bagi orang yang mau percaya dengan sungguh-sungguh dan takut akan Dia. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita dan menjadi topik dalam perenungan firman Tuhan ini adalah, ada apa dengan anak kecil? Seorang ibu menggendong anak kecil naik bis pulang ke rumah. Ketika kernet menghitung penumpang, ia berkata, anaknya dipangku saja ya bu, bebas tiket. Umumnya anak kecil sering dianggap lemah, belum mengerti apa-apa, masih bergantung pada orang tua, belum dianggap penting dalam lingkungan sosial, bahkan kehadirannya tidak dihitung. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Alasannya, Yesus sudah lelah karena sepanjang hari berjalan dan mengajar tentang kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak itu belumlah mengerti tentang pengajaran Yesus. Biarlah nanti orang dewasa yang mengajarkannya kepada anak-anak mereka masing-masing. Tidak harus Yesus yang turun tangan mengajarkan anak-anak kecil. Sekarang jangan halangi Yesus dalam perjalanannya. Melihat perbuatan murid-muridnya itu, Yesus memanggil orang-orang yang membawa anak-anak itu dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sepertinya Yesus tidak mengindahkan perbuatan murid-muridnya. Dia mengajar dengan menyuruh orang-orang itu membawa anak-anak kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bagi Yesus, anak-anak itu sangat berharga, bukan penghalang untuk menyatakan kerajaan Allah. Mereka berhak mendapatkan berkat Yesus dan harap dihitung keberadaannya. Ada dua anggapan orang dewasa terhadap anak-anak, menganggap penting dan menganggap tidak penting. Namun Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak itu. Anak-anak memilih karakter jujur, polos, mudah berteman, dan mudah mengampuni. Gambaran kerajaan Allah itu mau berteman dengan siapa saja, rela mengampuni, dan mau hidup damai di sekitar. Kita pun dapat meneladani orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang berasumsi. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Dan itu lebih menekankan ayat 17 bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi apapun itu, anak kecil tetap berharga di mata Tuhan. Demikian dengan orang yang baru percaya kepada Kristus Yesus. Mereka seperti bayi yang masih membutuhkan susu yang murni. Mereka masih membutuhkan makanan rohani yang memang benar-benar
makanan rohani tersebut adalah firman Tuhan, di mana mereka makan seperti bubur yang masih belum keras. Demikian dengan yang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Murtadin ini ketika ia mengambil keputusan percaya kepada Kristus, dan bahkan dalam komentar-komentar yang ia jawab, ia respon dalam TikTok, di mana ia menyampaikan kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada mereka, bahwa kuasa Yesus itu seperti ini. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa. Itulah yang menjadi tujuan dia menyampaikan kesaksian ini, melalui ada orang yang komentar yang mengarah kepada hal yang negatif, tetapi dia memberkati mereka. Maka dari itu ia yakin dan percaya bahwa Kristus adalah Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Maka ia juga menerapkan kasih itu kepada orang-orang yang memang meresponi kesaksian dia dengan cara yang negatif, dan bahkan mereka punya motivasi yang salah terhadap apa yang ia sampaikan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita terus bersaksi kepada siapapun dan dimanapun, supaya Injil dapat diberitakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian firman Tuhan dan juga perenungan dan video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat, dan Tuhan kita Yesus Kristus semakin dimuliakan dan diagungkan, karena dia adalah Allah yang layak disembah, dipuja. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.